Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang landasan teologis pendidikan inklusif. Nah, apa sih landasan teologis pendidikan inklusif? Sebelum kita masukin pembahasan, perkenalkan anggota nama kelompok kami. Yang pertama adalah Uswatun Hasanah, yang kedua Muhammad Hasbunal Kafi, yang ketiga Mukhrafik Nur Abdillah. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, absensi 2, NIM 1220111930556. Di sini kami dari kelompok 6 ingin sedikit menjelaskan materi kami yang berjudul Landasan Teologis Pendidikan Inklusi. Saya sebagai pemateri yang pertama ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian landasan teologis pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan konsep ideal yang memberikan kesempatan dan peluang sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Landasan teologis ini juga termasuk dalam salah satu landasan yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak terlepas dari konteks agama, karena pendidikan merupakan tangga utama untuk mengenal ketuhanan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang satu sama lain berbeda atau individual difference. Tuhan menciptakan manusia berbeda antara satu sama lain dengan maksud agar dapat saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan sebagai makhluk sosial. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang landasan teologis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita agar memberikan pertolongan kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang keluarga dan dari mana ia berasal. Lebih-lebih mereka yang mengalami keterbatasan atau kecacatan fisik seperti tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunalaras. Landasan pendidikan inklusif di atas dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan memberikan peluang kepada semua orang untuk belajar bersama-sama tanpa terkecuali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbunal Kafi, presensi 28 dengan NIM 12201119329, ingin melanjutkan pembahasan mengenai landasan teologi pendidikan inklusif. Menurut saya, landasan teologis pendidikan inklusif ini, saya kira semua agama pastinya punya dasar-dasar yang mana di situ bisa menggunakan aturan-aturan yang ramah dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip punya latar belakangan baik secara kemampuan maupun secara fisik. Dalam kitab suci Al-Quran, yang pertama saya mengambil dari surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang mana artinya, hei manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka dalam kandungan ayat tersebut, yang mana secara garis besar tujuan Allah untuk menciptakan
kita dari berbeda-beda, laki-laki, perempuan, suku bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang mana dengan kategori perbedaan itu gunanya untuk agar kita saling mengenal, lita'arofu. Yang kedua, saya mengambil dari surat An-Nur ayat 61 yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Kandungan surat An-Nur ayat 61 ini sudah jelas bahwasanya ini sebagai acuan dasar bagaimana landasan teologis atau landasan religius pendidikan inklusif, yang mana pesan tersirat dari kandungan ayat tersebut tidak diperbolehkannya kita mendiskriminasi atau membeda-bedakan dengan orang yang mungkin dalam tanda kutip adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini bukan dari segi latar belakang suku, gender atau ras yang lain, namun dari segi kemampuan, yang mana kemampuan ini kemampuan fisik atau keterbelakangan fisik. Jadi kita tidak diperbolehkan membeda-bedakan. Bahkan sudah tergambar jelas bahwa dalam ayat ini tidak ada halangan bagimu bagi orang buta dan bagi orang yang sakit, sampai ketika orang tersebut itu punya rumah dan kamu punya kuncinya, bahkan kamu disuruh untuk mengucapkan salam. Jadi tidak adanya porsi diskriminasi atau pembeda-bedaan dalam kandungan ayat tersebut. Untuk yang ketiga, saya mengambil dari surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nur Abdillah, biasa dipanggil Rafiq. Absen 41 dari NIM 12201932282. Di sini bagian saya akan bahas tentang penerapan landasan teologis pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, pada dasarnya pengelolaan pembelajaran inklusif itu sama halnya seperti pembelajaran seperti biasanya. Namun, pada umumnya inklusif bagi anak berkebutuhan khusus terdiri dari beberapa proses. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian untuk mencapai sebuah tujuan yang efektif dan efisien. Dalam sebuah penerapan proses pendidikan inklusif di Indonesia itu hendaknya harus dibuat berdasarkan hasil asesmen antara guru pendamping dan guru kelas dalam bentuk progres pembelajaran, dalam bentuk program pembelajaran secara individu maupun kelompok. Kemudian dilaksanakan secara kolaboratif antara guru pendamping khusus dan guru kelas, serta menggunakan media dan sumber daya di sekitarnya yang digunakan sesuai kebutuhan anak ABK. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa hal, yakni pengembangan program inklusif perlu adanya sebuah perhatian khusus. Beberapa perhatian khusus diantaranya adalah menurut DIT PSLB Diknas 2009 adalah yang pertama, sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, dan beraneka ragam dapat menghargai sebuah perbedaan. Sekolah harus dan setiap mengelola
sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat interaktif atau individual. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Guru dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi dan sumber daya lain seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Lembaga dalam mengembangkan sebuah proses pembelajaran inklusif itu harus disertai beberapa komponen yang penting agar tidak adanya suatu ketimpangan dalam sebuah proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah peserta didik diperoleh melalui proses identifikasi dan asesmen. 2, kurikulum yang dimodifikasi. 3 adalah tenaga pendidik dan kependidikan sangat tercukupi. Kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penilaian dan sertifikasi. 6, sarjana dan sarana dan prasarana pendidik. 7, manajemen sekolah. 8 adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi, implementasi pendidikan inklusif saat pengajaran di kelas itu harus bersikap yang tidak diskriminatif. Artinya harus adanya sifat pengakuan diri dari semua pihak kepada seluruh peserta didik atau peserta belajar. Nah, sehingga nantinya itu menciptakan dan menjaga kelas yang sangat nyaman, ramah, dan mudah menerima sebuah materi sehingga dan menghargai perbedaan yang harus diterapkan, yang nantinya akan mempermudah pemahaman anak ABK terkhususnya. Terima kasih, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, silakan membuat pertanyaan dan disampaikan melalui WhatsApp atau WhatsApp group. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 undur diri. Ada kurang lebihnya dari penyampaian mohon maaf. Kita berdiskusi melalui WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.